Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 ingin mereview film Aku Jiwa 2. Perkenalkan, nama saya Diah Pramusinta. Saya Salsabila Zahra. Saya Andini Nurzahrani. Dan saya Stefani Krisna Nugraheni. Film Mangku Jiwa 2 ini harusnya film horor, tapi yang disuguhi film ini adalah drama konflik intrik antar karakter yang kuat banget. Kayak disuruh nyelesain puzzle, tapi alih-alih puzzle-nya kesusun, film itu jadi kayak ruwet sendiri. Dan dosa terbesar film ini adalah nggak showing tapi telling, dialog terus yang nggak habis-habis. Jadi penonton tuh jadi capek sama dialog-dialognya, alih-alih dihibur sama adegan horor. Jangan tanya adegan horornya, karena adegan horor di film ini bahkan bisa dihitung jari. Karakter di film itu juga banyak banget, tapi sayangnya semua itu kurang terdevelop dengan baik sehingga penonton nggak peduli dengan karakter-karakter terjalinnya jalinan puzzle yang dirangkai dari awal film yang harusnya bisa nendang di ending film, malah ambiar kentang dan gak ada klimaksnya. Yang aku suka dari film ini adalah acting pemain dan sinematografinya yang oke. Selanjutnya dari Kak Stefani, silahkan untuk review Mangku Jiwa 2. Nilai plus dari film Mangku Jiwa 2 ini adalah adanya unsur cerita lain di samping cerita horor, seperti drama keluarga, bisnis, politik, sejarah, hingga percintaan. Film ini juga mampu memvisualisasikan latar tahun 70-an dengan baik melalui interior di setiap lokasi, seperti busana, para pemain, hingga penggambaran pesta pada masa tersebut. Karakternya sangat banyak, tapi terasa tidak berguna, tidak menempel, yang menurutku kalau dihilangin juga nggak masalah. Masing-masing pro terasa tiba-tiba ngebuat penonton itu merasa kebingungan dan membuat karakternya merasa kurang jelas. Selanjutnya dari Kak Andin, silahkan. Menurut saya film ini tidak didominasi dengan teror, namun didominasi dengan obrolan. Para tokoh cukup sering saling berbalas kata. Hal ini pun menjadi hal yang menguatkan identitas Mangku Jiwa sebagai cerita mistis bernada politis alih-alih horor tradisional. Yang kedua, adegan kebrutalan berdarah. Mangku Jiwa 2 masih mengandalkan adegan kebrutalan berdarah, pencabutan jantung yang menjadi senjata utama film ini. Yang ketiga, alur cerita film ini terlalu rumit untuk dipahami lantaran narasi non-linearnya. Naskah terlalu sering melempar nama atau peristiwa secara campur aduk, beruntun, tanpa adanya penjelasan bertahap. Yang keempat, penataan obrolan kurang rapi. Meski adegan obrolan dalam film ini mampu menguatkan identitas, namun penataan obrolan dinilai kurang rapi dan terkesan repetitif. Yang kelima, film ini terlalu sering menampilkan adegan mimpi dan penglihatan mistis, sehingga antisipasi penonton terhadap teror yang muncul berikutnya pun sedikit berkurang. Yang keenam, Mangku Jiwa 2 terbilang kurang menyeramkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah cerita yang terlalu fokus pada tema politik. Oleh karena itu, enggak heran kalau film ini memiliki jauh lebih banyak dialog tentang konspirasi ketimbang momen horor yang bikin penonton takut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.